Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radityo Rahmadiono Putra dengan NIM 225336662 dari Teknik Informatika kelas 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas jaringan komputer dasar. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Selamat, modul ini membawa Anda menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberi Anda pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan sebagai bonus. Anda bisa mendalami simulasi jaringan menggunakan paket tracker. Kami berjanji Anda akan menikmatinya. Yang kedua, apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Judul modul, jaringan saat ini. Tujuan modul, menjelaskan kemajuan teknologi jaringan modern. Untuk tujuan topik terdapat di bawah ini. Yang ketiga, video unduh dan install paket tracker. Video ini akan menunjukkan cara mengunduh dan menginstal paket tracker. Anda akan menggunakan paket tracker untuk mensimulasikan pembuatan dan pengujian jaringan di komputer Anda. Paket tracker adalah program perangkat lunak yang menyenangkan, dapat dibawa pulang, dan fleksibel yang akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakan representasi dan teori jaringan yang baru saja Anda pelajari untuk membangun model jaringan dan menjelajahi LAN dan WAN yang relatif kompleks. Siswa biasanya menggunakan paket tracker untuk mempersiapkan ujian sertifikatif dan juga lain sebagainya seperti yang tertera di bawah. Yang keempat, memulai Cisco paket tracker. Paket tracker adalah alat yang memungkinkan Anda mensimulasikan jaringan nyata. Ini menyediakan 3 menu utama. Anda dapat menambahkan perangkat dan menghubungkannya melalui kabel atau interkabel. Anda dapat memilih, menghapus, memeriksa, memberi label, dan mengelompokkan komponen dalam jaringan Anda. Dan Anda dapat mengelola jaringan Anda dengan membuka jaringan yang ada. Contoh, penyimpanan jaringan Anda saat ini dan mengubah profil atau presensi penggunaan Anda. Jika Anda pernah menggunakan program apapun seperti pengolah kata atau spreadsheet, Anda sudah familiar dengan perintah menu file yang terletak di bilah menu atas. Perintah buka, simpan, simpan sebagai, dan keluar berfungsi sebagai pada program apapun, namun ada dua perintah yang khusus untuk packet tracker. Yang pertama perintah open samples dan yang kedua perintah keluar yang akan menghapus informasi registrasi untuk salinan packet tracker. Yang selanjutnya, eksplorasi mode logis dan fisik. Model jaringan pada kegiatan packet tracker. Physical mode ini menggabungkan banyak teknologi yang dapat Anda kuasai dalam kursus Cisco Networking Academy. Ini mewakili versi sederhana tentang tampilan jaringan, bisnis kecil dan menengah. Sebagian besar, perangkat di kantor cabang Sawit dan pusat data Warrenton sudah diterapkan dan dikonfigurasi. Anda baru saja direkrut untuk meninjau perangkat dan jaringan yang digunakan. Tidak penting bagi Anda untuk memahami semua yang Anda lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Jangan ragu untuk menjelajahi jaringan Anda sendiri. Masuk ke jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Poin pertama, jaringan menghubungkan kami. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan bagi kita. Komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makan, dan tempat tinggal. Yang kedua, pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Pengubah dunia tidak dilahirkan. Mereka dibuat sejak tahun 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi berkat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. Dan nomor satu poin terakhir adalah tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Untuk selanjutnya ada di bawah. Kemudian komponen jaringan. Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus bergabung dengan jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat, apakah Anda mengenali komponen itu di jaringan rumah atau sekolah? Selanjutnya, rekan ke rekan.
Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah. Namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Selanjutnya perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal oleh orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memiliki komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Sedangkan perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Selanjutnya, media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada tembaga, serat optik, dan nirkabel. Sedangkan selanjutnya adalah periksa pemahaman Anda. Ini adalah soal ya teman-teman. Skip saja. Representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Terdapat pada gambar tentang perangkat akhir, perangkat perantara, dan media jaringan seperti pada gambar. Selanjutnya adalah diagram topografi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi, yaitu fisik dan logis. Selanjutnya, periksa pemahaman Anda. Ini soal tambahan. Masuk ke jenis jaringan umum. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang, setelah Anda memahami komponen-komponen yang berbentuk jaringan dan representasinya dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Yang pertama, ada LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, bahkan serta area tanggung jawab. 2 jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah local area LAN dan wide area network. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. Sedangkan WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Selanjutnya adalah internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet dan ekstraternet. Keduanya sama-sama mirip dengan istilah internet dan ekstraternet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu koneksi internet. Teknologi akses internet. Jadi, sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk sebuah jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun, bagaimana sebenarnya Anda menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang sudah Anda duga, ada banyak cara berbeda untuk melakukan ini. Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambar tersebut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan rumahan melalui kabel DSL, seluler, satelit, dan telepon dial-up. Selanjutnya adalah koneksi internet bisnis. Opsi koneksi korporat berbeda opsi penggunaan rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Opsi koneksi yang tersedia berbeda-beda, bergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi di sekitar. Gambar tersebut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk bisnis. Selanjutnya adalah jaringan konvergen. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan, sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun lalu saat itu
Beberapa ruang kelas dihubungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan terpisah ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap jaringan menggunakan teknologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Untuk contoh gambarnya seperti yang di bawah. Selanjutnya adalah jaringan yang andal. Arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja online namun internet mati? Seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati. Anda hanya kehilangan koneksi ke sana. Ini sangat membuat frustasi. Dengan begitu banyak orang di dunia yang mengandalkan akses jaringan untuk bekerja dan belajar, maka jaringan harus dapat diandalkan. Dalam konteks ini, keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi atau ke internet. Topik ini berfokus pada 4 aspek keandalan jaringan, yaitu toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan atau QoS, dan juga keamanan. Membahas yang pertama yaitu toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Selanjutnya, skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang sedang diakses oleh pengguna yang ada, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah kualitas pelayanan. Quality of service merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan, seperti transmisi suara dan video langsung, menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang dapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus mengatasi 2 jenis masalah keamanan jaringan, keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Masuk ke tren jaringan. Tren terkini. Baik, tren terkini sekarang Anda tahu banyak tentang jaringan. Terbuat dari apa jaringan itu, bagaimana jaringan itu menghubungkan kita, dan apa yang diperlukan agar jaringan itu tetap dapat diandalkan. Namun jaringan seperti hal lainnya terus berubah, ada beberapa tren dalam jaringan yang ada. Sebagai mahasiswa harus diketahui. Selanjutnya, bahwa perangkat Anda sendiri. Konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global utama yang memerlukan perubahan signifikan terhadap cara kita menggunakan perangkat dan menghubungkannya ke jaringan dengan aman. Ini disebut bahwa perangkat Anda disebut bias. Kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Selanjutnya ada fitur komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Selanjutnya adalah video Cisco Webex untuk ngerumpi. Lalu komputasi awan adalah salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Ada tren teknologi di rumah. Tren berjerang tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja dan di sekolah, namun juga mengubah banyak aspek di rumah. Dan rumah terbaru mencakup teknologi rumah pintar. Jaringan saluran listrik. Untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita lebar. Di banyak wilayah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk menyambung ke internet. Penyedia layanan internet nirkabel adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel rumah. Bab yang terakhir yaitu keamanan jaringan. Ancaman keamanan. Anda pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang jaringan perusahaan yang dibobol, sehingga memberikan pelaku ancaman akses ke informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama administrator.
Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan. Virus, worm, dan wormholes. Ada serangan zero day, serangan aktor ancaman, serangan penolakan layanan, begitupun dengan pencurian identitas. Lantas bagaimana dengan solusinya? Tidak ada solusi tunggal yang mampu melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan, menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika salah satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin berhasil. Kemudian profesi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.